Mari kita semua menghasilkan buah-buah yang manis, bukan buah-buah yang asam. Salam PPGT, jayalah, jayalah, jayalah. Selamat sore saudara-saudara sekalian, teman-teman PPGT Klasis Kutai Timur, berjumpa kembali di dalam renungan mingguan Bina Muda PPGT Klasis Kutai Timur edisi minggu pertama di bulan Oktober. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah pandemi COVID-19. Kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini juga ya Tuhan, kami kembali bersekutu secara virtual lewat renungan mingguan PPGT Klasis Kutai Timur. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami memohonkan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menyiapkan hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk siap ditumbuhi oleh firman kebenaran Tuhan. Dan biarlah firman kebenaran Tuhan ini boleh berbuah banyak di dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Terlebih hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, kiranya Tuhan berkuasa lewat Roh Kudus-Mu menuntun dan mengarahkan hamba-Mu ini, sehingga firman kebenaran Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantinya supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tetapi tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Tragedi buah asam. Ini adalah perenungan kita pada minggu ini. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Toraja pada tahun 2006 yang lalu. Ada seorang gadis yang juga ikut di dalam ujian nasional. Dia sudah berusaha dengan sedemikian baik, belajar setiap waktu, tidak melewatkan satupun mata pelajaran. Dia mempersiapkan dirinya dengan begitu baik.
Tetapi pada waktu tiba saatnya pengumuman hasil ujian nasional, hasilnya sangat di luar dugaan. Dari sekitar 200 siswa dan siswi yang ikut ujian nasional di Toraja waktu itu di sekolahnya, dia adalah salah satu dari 2 orang yang tidak lulus. Bisa dibayangkan kira-kira bagaimana perasaannya, bagaimana sedihnya dia. Dia sudah berusaha dengan sedemikian baik, tetapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Dalam pembacaan kita juga yang kita baca pada sore ini, kekasih mistik Yesaya, dalam pembacaan kita disebut kebun anggur kekasih, yang menggarap kebun anggur dengan begitu giatnya, dengan begitu serius. Namun pada pembacaan kita pada ayatnya yang kedua dikatakan bahwa yang dihasilkan itu ternyata buah anggur yang masak. Kira-kira apa yang salah dengan kebun ini? Kebun ini sudah diusahakan dengan begitu baik. Dikatakan pada ayat yang pertama di pembacaan kita bahwa kebun anggur itu tumbuh di lereng bukit yang subur. Ia mencangkul dan membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Jadi begitu keras, begitu banyak upaya yang dilakukan supaya kebun anggur ini menghasilkan anggur yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata buahnya asam. Buah asam itu adalah akibat dari dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang menduakan dan meninggalkan Tuhan setelah apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam sejarah bangsa Israel, Tuhan sudah begitu banyak berbuat kepada bangsa Israel. Dikeluarkan dari tanah Mesir, dituntun di dalam padang gurun, dituntun di tanah Kanaan, diberkati, diberikan raja-raja yang memerintah dengan baik. Tetapi apakah balasannya? Orang Israel kemudian jatuh ke dalam dosa. Padahal Allah sudah mengorbankan begitu banyak bagi bangsa Israel. Nah, sekarang ini pemuda-pemudi Kristen sekalian, terutama di Klasis Kutai Timur, apakah kehidupan kita juga sudah mengarah ke buah untuk menghasilkan buah yang asam? Coba kita perhatikan ketika kita masih sekolah minggu, ketika kita masih kecil-kecil, begitu banyak teman sekolah minggu yang kita jumpai. Begitu senang kita ke gereja, begitu senang kita berkegiatan ketika ada kegiatan sekolah minggu. Tetapi coba perhatikan, memasuki usia remaja, memasuki usia PPGT, banyak kemudian teman-teman kita yang menghilang satu persatu. Banyak kemudian yang di antara mereka tidak tahu lagi di mana keberadaannya. Kira-kira bagaimana nasib kita sekarang? Di tengah segala sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita, di tengah segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apakah kita siap memberikan buah yang manis atau buah yang masam? Tuhan Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus telah mengorbankan segalanya untuk kebaikan dan kesejahteraan. Kebaikan, kesejahteraan, serta keselamatan kita. Itulah yang tercantum di dalam pengakuan Gereja Toraja bab 1 dan bab 4. Namun terkadang atau masih saja ada di antara kita yang tidak bisa mensyukuri berkat Tuhan itu, yang kemudian kita menyalahkan Tuhan. Ada saja yang selalu mengeluh bahwa ada yang kurang yang Tuhan lakukan dalam hidup kita.
Bahkan ada yang merasa tidak pernah diberkati, sehingga kemudian merasakan, Tuhan kok tidak perhatian sama saya ya? Tuhan kok tidak memperhatikan hidup saya kok begini-begini aja. Padahal ketika kita lihat dari kita kecil sampai sekarang ini, pasti sudah banyak berkat Tuhan yang kita alami. Tapi kita cenderung terpaku kepada hal-hal buruk atau mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami satu ketika saja. Sikap-sikap itu kemudian bisa mengarahkan kita kepada kepahitan rohani yang kemudian mengakibatkan buah-buah iman kita menjadi asam. Kalau kita semua sudah begitu, kalau kita sudah menghasilkan buah yang asam, apa kira-kira tindakan Tuhan bagi hidup kita? Jangan sampai ketika sebuah tragedi terjadi dalam kehidupan kita, baru kita sadar, oh ternyata Tuhan baik, oh ternyata Tuhan memperhatikan saya. Marilah teman-teman PPGT semua, dengan kasih karunia Tuhan yang sudah kita alami, teruslah giat untuk bersekutu bersama Tuhan. Teruslah giat untuk berkomitmen di dalam iman kita, berkomitmen di dalam pelayanan kita. Selagi kita masih muda, selagi kita masih berumur panjang, mari kita semua menghasilkan buah-buah yang manis, bukan buah-buah yang asam. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan. Kami bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu terus mengambil bagian dalam hidup kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami, setiap perkataan kami, setiap pikiran kami, setiap perbuatan kami boleh menghasilkan buah yang manis, boleh dinikmati oleh saudara-saudara kami di sekeliling kami, oleh keluarga kami. Allah Bapa di dalam surga, di dalam situasi pandemi COVID-19 kami terus mendukung saudara-saudara kami yang terjun langsung menangani pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara kami PPGT yang menjadi tenaga kesehatan, biarlah Tuhan terus bersama dengan mereka, menguatkan fisik mereka, menguatkan imun mereka, terlebih menguatkan pengharapan mereka kepada Kristus, sehingga mereka boleh terus bekerja dengan tanggung jawab yang penuh untuk menangani pasien-pasien yang mereka hadapi. Dan oleh anugerah Tuhan, segala sesuatu yang mereka kerjakan boleh mendatangkan kesembuhan bagi pasien yang mereka tangani, sehingga semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang bekerja, kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, berikan kesehatan yang baik sehingga mereka boleh pergi dengan sehat, pulang dengan selamat ketika mereka bekerja. Adik-adik kami, saudara-saudara kami dalam bangku pendidikan, kiranya Tuhan tetap bersama dengan mereka, sehingga mereka boleh terus semangat belajar mempersiapkan masa depan mereka, meskipun di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Tak lupa juga kami mendoakan saudara-saudara kami ya Tuhan, yang terus bergumul di dalam pencarian pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati setiap lamaran yang mereka kirimkan, sehingga lamaran-lamaran itu boleh terjawab dengan sebuah pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara-saudara kami. Terlebih bagi saudara kami yang bergumul tentang pasangan hidup, biarlah Tuhan juga yang memberkati usaha mereka, sehingga mereka berusaha dengan baik, dengan benar, menurut iman Kristen, dan memperoleh pasangan yang Tuhan sudah siapkan pada waktunya nanti. Allah Bapa dalam surga, kami juga tetap mendoakan saudara-saudara kami, para pengurus PPGT Klasis Kutai Timur, di dalam pelayanan mereka,
terhadap kami semua anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda Kristen Gereja Toraja di Klasis Kutai Timur. Biarlah diberikan hikmat, diberikan kekuatan, sehingga mereka boleh terus melakukan pelayanan mereka dengan baik. Sehingga mereka tidak pernah tawar hati, meskipun dalam keadaan yang serba sulit sekarang ini. Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah doa ucapan syukur kami, doa seru sembahyang kami, yang kami bawa di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam PPGT, jayalah, jayalah, jayalah.